Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti Kak Grace percaya semuanya dalam keadaan sehat, amin. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kak Grace senang kalau hari ini kita ketemu lagi. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Nah, semuanya Kak Grace minta lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat lagi penyembahan ini, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Boleh kita angkat tangannya ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali kita katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, Kak Grace mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami di sepanjang 1 minggu, di hari-hari kami, di waktu-waktu kami bersekolah, kami berkegiatan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan lindungi kami hingga kami ada pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang akan mendengarkan YouTube hari ini. Tuhan berkati, dengan penuh sukacita kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dari hari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Nah, semuanya siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Semuanya pasti sudah siap, amin. Siapa di sini yang hari ini lagi bersukacita? Angkat tangan dong. Wah, Kak Grace percaya bahwa semua yang lagi dengar YouTube hari ini semuanya lagi bersukacita, amin. Kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Kalau gitu, Kak Grace mau ajak semua adik-adik untuk memuji Tuhan. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, kita angkat lagi pujian ini sama-sama, sama katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Haleluya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita katakan bahwa hati kita penuh dengan nyanyian, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang udah siap untuk dengar-dengaran sama Tuhan Yesus? Nah,
semuanya pasti sudah siap untuk dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian ini, kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Ayo semuanya kita nyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah senangkan hati Tuhan lewat pujian-pujian kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, agar firman yang kita dengar, agar firman yang adik-adik dengar juga menjadi kekuatan, menjadi hikmat untuk kita semua. Oke, baik, kita angkat penyembahan kita, Roh Kudus yang manis. Sebelumnya Kak Grace minta semuanya lipat tangannya, ambil sikap yang baik. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita mau buka hati kita untuk Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau katakan, ku buka hatiku untuk diisi oleh firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo semuanya, mari kita tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati pendengaran kami, berkati hati kami, pikiran kami ya Tuhan, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati adik-adik yang akan mendengar, biarlah adik-adik semuanya dapat diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak yang manis, anak yang taat saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dan biarlah pakai dengan luar biasa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mengucap syukur sama Tuhan kalau saat ini kita boleh beribadah secara online, kita boleh bernyanyi tadi, kita boleh bersukacita, kita boleh bersorak-sorai buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kak Astri saat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, adik-adik duduk yang manis, adik-adik mungkin bisa siapkan buku catatannya, yang mau tulis, yang mau catat, boleh disiapkan mulai sekarang. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau nanya nih, siapa yang pernah dimarahin orang tuanya? Siapa? Saya kak, pasti kita semua pernah dimarahin sama orang tua kita. Tapi ingat adik-adik, bahwa orang tua kita memarahin kita atau kasih teguran ke kita, itu biasanya ketika kita melakukan kesalahan. Tujuan mereka adalah supaya kita boleh tahu kalau hal itu salah kita lakukan. Nah, yang benar tuh seperti ini. Oleh karena itu mereka kasih teguran gitu ya. Bukan marah terus artinya orang tuaku benci sama aku. Ketika orang tua kita memberikan teguran, itu artinya mereka ingin menuntun kita semua untuk belajar apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Nah, percaya aja bahwa semua yang dikerjakan sama orang tua itu adalah bentuk dari kasih orang tua kita kepada kita, bentuk gimana orang tua kita sayang atau mengasihi kita. Nah, saat ini kita mau belajar tentang prinsip kasih yang sebenarnya adik-adik. Kalau misalnya tadi habis dimarahin terus ngerasa ada kayak, wah jengkel aku, wah sebel aku sama papa mama, atau mungkin sama kakaknya, atau mungkin bahkan sama adiknya. Aku dimarah-marahin, aku dinakalin misalnya kayak gitu. Nah, tapi saat ini kita mau belajar tentang prinsip kasih yang sebenarnya. Judul firman Tuhan kali ini adalah Aku Mengasihi Keluargaku. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah,
bisa baca di Kejadian, mulai dari Kejadian 37. Kejadian 37 itu menceritakan tentang bagaimana Yusuf dan begitu dikasih oleh ayahnya, terus kemudian sampai kakak-kakaknya itu membenci Yusuf, terus sampai Yusuf dijual. Terus kemudian berlanjut ke Kejadian 39, bagaimana Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, terus sampai akhirnya karena Yusuf difitnah, akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Kemudian dilanjutkan kembali ke Kejadian 41, itu di situ diceritakan bagaimana Yusuf bisa menceritakan atau mengartikan gitu ya mimpi dari Raja Fir'aun yang akhirnya itu membawa Yusuf diangkat menjadi orang penting di tanah Mesir. Kejadian 42 selanjutnya ketika Yusuf sudah menjadi orang penting di Mesir, saudara-saudara Yusuf karena daerah mereka dilanda kelaparan, saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli makanan. Itu semua bisa adik-adik baca sendiri. Nanti mungkin kalau misalnya adik-adik yang belum bisa baca bisa minta tolong atau dibacain sama papa atau mamanya gitu ya, atau kakaknya gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Yusuf diambil dari Kejadian 45 ayat 9 sampai 25 gitu. Di sini diceritakan bagaimana kakak-kakak Yusuf itu membeli bahan makanan di Mesir karena daerah mereka dilanda oleh kelaparan kayak gitu. Nah, di situ Yusuf sudah mengenali, oh ini saudara-saudaraku nih gitu. Tapi kakak-kakak Yusuf nggak kenal sama Yusuf yang dulu mereka jual menjadi budak gitu ya. Nah, di situ akhirnya di Kejadian 45 ini, disinilah momen Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya bahwa dia adalah adik mereka yang mereka jual menjadi budak di Mesir gitu. Oke, kita mau sama-sama baca Kejadian pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Ini Yusuf yang ngomong ya adik-adik kepada kakak-kakaknya ya. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin, bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf
memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Amin. Nah, jadi adik-adik, dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar bahwa tadi dikatakan bahwa kalau misalnya adik-adik baca dari awal kisahnya Yusuf gitu ya, Yusuf adalah anak yang sangat disayangi atau sangat dikasihi oleh ayahnya, bahkan sampai kakak-kakaknya cemburu atau iri hati karena Yusuf begitu disayangi sama Yakub gitu ya, ayahnya. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kisah Yusuf ini. Yang pertama adalah orang tua kita adalah orang yang dipilih atau dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing kita menjadi anak yang baik. Jadi sama dengan bagaimana Tuhan ingin kita mengasihi orang tua kita, sama seperti Yusuf mengasihi Yakub ayahnya gitu. Dia nggak pernah ngelupain kebaikannya Yakub. Dia nggak pernah berpikir bahwa ya udah aku sudah menjadi kaya raya, aku sudah menjadi orang penting, ya udah aku nggak peduli lagi sama orang tuaku. Bukan seperti itu, tapi Yusuf selalu mengingat kebaikan ayahnya. Yusuf selalu mengingat apapun yang Yusuf butuhkan, ayahnya selalu berikan kayak gitu. Bahkan diceritakan bahwa saking dia juga sayang sama ayahnya dan keluarganya, Yusuf sampai mengajak keluarganya untuk tinggal bersama-sama dia di Mesir, kayak gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa belajar bahwa orang tua kita sudah memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karenanya kita pun juga harus sayang sama mereka. Bentuk kasih sayang atau bentuk kasih orang tua kita kepada kita yaitu dengan mereka memberikan yang terbaik buat kita. Contohnya, kita dapat sekolah, kita dapat makan makanan yang enak misalnya, atau kita pingin sesuatu terus kita bilang sama orang tua kita, terus orang tua kita mewujudkan itu atau membelikan itu, terlepas dengan segala sesuatu yang menyenangkan ya adik-adik, tapi juga sesuatu yang tadi misalnya kita berbuat kesalahan, maka orang tua kita akan menegur kita atas kesalahan kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita pun tahu mana yang benar gitu, apa yang harusnya kita lakukan itu yang betul seperti apa gitu. Makanya orang tua kita menegur kita, itu bentuk kasih orang tua kita kepada kita. Nah, bagaimana cara kita bisa mengasihi orang tua kita? Ya, bentuk kasih kita dengan orang tua kita yaitu kita juga harus taat dan mendengarkan apa yang menjadi perintahnya atau ajaran dari orang tua kita gitu ya. Kita harus taat, kita harus hormat kepada papa mama kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada saudara-saudara kita. Kita harus hormat pada mereka. Itulah bentuk kasih kita kepada mereka semua. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus tetap mengasihi saudara kita apapun yang terjadi. Seperti halnya tadi Yusuf, ia sudah disakiti oleh kakak-kakaknya, dijual, dibikin budak begitu. Tapi Yusuf tidak dendam, Yusuf nggak sakit hati kepada saudara-saudaranya, tapi Yusuf bahkan merangkul mereka ketika mereka kelaparan. Bukan yang Yusuf langsung bilang, syukurin kamu, makanya dulu kamu jangan jahat sama aku. Nggak seperti itu, tapi Yusuf malah merangkul mereka, mengajak mereka untuk tinggal di Mesir. Karena tadi firman Tuhan bilang kelaparannya masih lama nih, masih ada 5 tahun lagi, makanya kalian mendingan tinggal di Mesir bersama-sama dengan aku, seperti itu. Jadi kita sama seperti Yusuf, kita pun juga harus mengasihi saudara-saudara kita, kakak adik kita, apapun yang terjadi, meskipun mungkin seringkali kita ngerasa susah kak, dia kan udah jahat, dia sudah menyakiti hatiku, bagaimana aku bisa
mengasihi dia seperti itu. Bisa adik-adik berdoa, adik-adik minta sama Tuhan kemampuan ataupun kekuatan sama Tuhan supaya adik-adik bisa mengasihi orang yang sudah jahat sama kalian. Terlebih ini dalam konteksnya kita bicara tentang orang tua dan kakak, adik atau saudara kandung gitu ya. Jadi di situ kita bisa berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Nah, jadi kesimpulan dari firman Tuhan saat ini adalah dengan meneladani kehidupan Yusuf, kita harus selalu mengingat segala kebaikan orang tua kita, saudara-saudara kandung kita, apapun itu, baik mungkin kondisi yang menggembirakan atau kondisi yang menyedihkan atau kondisi yang mungkin dalam kondisi sukacita, dalam kondisi kedukaan, dalam kondisi kecewa, apapun itu kondisinya, dalam mungkin kondisi kaya, mungkin kondisi ketika miskin, kekurangan seperti itu. Tapi yang pasti kita harus mengasihi mereka apapun yang terjadi. Nggak boleh dendam, nggak boleh menyimpan rasa sakit hati, karena firman Tuhan mengajarkan di Amsal 6 ayat 20 ya adik-adik. Ini jadi ayat hafalan buat kita semua ya. Amsal 6 ayat 20. Begini firman Tuhan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Jadi artinya di sini firman Tuhan bilang bahwa kita mesti memelihara perintah ayah kita dan gak boleh menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Meskipun itu menyakitkan buat kita ataupun gak menyenangkan buat kita. Tetapi tadi yang kakak bilang, segala sesuatu mungkin teguran ataupun mereka marah sama kita, itu adalah bentuk sayangnya mereka kepada kita, karena mereka pengen kita menjadi orang, bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi, mengerti mana yang benar, mana yang nggak boleh dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi itu aja firman Tuhan. Kita mau tutup benar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami sudah belajar tentang kebenaran-Mu, meneladani kehidupan Yusuf Tuhan, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan dia Tuhan, dia mampu oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, dapat terus tetap mengasihi keluarganya Tuhan, mengasihi ayahnya, mengasihi kakak-kakaknya Tuhan. Meskipun mereka sudah berbuat jahat kepada Yusuf, itu yang boleh kami pelajari Tuhan saat ini Tuhan, dan tolong kami mau Tuhan belajar dari karakter Yusuf ini, dari meneladani dari Yusuf ini Tuhan, supaya kami tetap menjaga hati kami, untuk kami tetap dapat mengasihi keluarga kami belajar boleh terus tetap taat pada orang tua kami, hormat kepada mereka Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami selalu menjadi orang yang siap mendukung apapun yang menjadi kerinduan dari keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat segala berkat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Ucap syukur buat firman-Mu, kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Dadah. Puji Tuhan, kita mau ngakhiri ibadah kita hari ini. Kak Grace minta semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami bersyukur buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah ini menjadi hormat
kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah firman yang didengar oleh setiap kami, adik-adik, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pertemukan kami di ibadah selanjutnya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, untuk hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.